Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Dwi Nurlita, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 26 kelompok 4 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi dokter umum. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu isu. Isu sendiri adalah suatu fenomena kejadian yang diartikan sebagai masalah. Nah, di mana dalam melakukan analisis terdapat langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membuat daftar isu. Yang kedua, penapisan isu dan prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis akar masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan metode SWOT. Dan yang terakhir adalah penyusun alternatif pemecahan masalah. Ada beberapa identifikasi isu yang saya temukan di tempat saya bekerja, yaitu di IGD Rumah Sakit Umum Pambala Batung. Antara lain, menurunnya kepatuhan pasien IGD dan keluarga tentang protokol kesehatan, kurangnya kelengkapan serah terima pasien antara dokter umum di IGD, ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap cuci tangan 7 langkah. Kemudian saya melakukan penapisan isu menggunakan kriteria USG, di mana ada indikator urgensi yang terdiri dari 5 poin, seriousness yang terdiri dari 5 poin, dan growth yang juga terdiri dari 5 poin. Pada gambar, dapat dilihat peringkat pertama adalah isu kurangnya kelengkapan pada saat serah terima pasien antara dokter umum di IGD, di mana dengan nilai urgensi 4, seriousness 5, dan growth-nya 5, dengan total jumlah yaitu 14. Selanjutnya, dilakukan analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone dari isu yang didapat, yaitu kurangnya kelengkapan pada saat serah terima pasien dokter umum di IGD. Nah, yang pertama itu dilihat dari SDM-nya, di mana sikap acuh dan cuek, kemudian lupa serta ingin cepat pulang, kemudian dari lingkungan, yaitu beban kerja yang tinggi serta kurangnya kesadaran lingkungan sekitar. Selanjutnya, dari manajemen, yaitu belum ada SOP serah terima pasien antara dokter umum di IGD dan kurangnya pengawasan. Dan yang terakhir ada metode, di mana serah terima masih menggunakan metode bedside. Lanjut ke analisis masalah dengan menggunakan metode SWOT. Yang pertama untuk strength-nya, di mana SDM yang sesuai kualifikasi sudah memadai. Kemudian untuk weakness, yaitu kurangnya pengawasan langsung dan berkala serta SDM-nya yang kadang malas untuk menulis. Untuk opportunities, yaitu sudah ada uang kas untuk membeli ATK. Dan untuk tricks-nya, itu ada beberapa SDM merasa lebih mudah untuk serah terima secara bedside. Lalu alternatif pemecahan masalahnya ada 2. Yang pertama, membuat SOP tentang serah terima pasien antara dokter umum di IGD dengan tahapan berkoordinasi dengan pihak manajemen dan direktur rumah sakit untuk pembuatan SOP tentang serah terima pasien antara dokter umum di IGD. Outputnya itu adanya SOP yang jelas mengenai serah terima pasien antara dokter umum di IGD dengan pihak terkait, yaitu direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan dokter umum. Kemudian yang kedua adalah melakukan serah terima pasien antara dokter umum di IGD menggunakan buku serah terima pasien, yaitu yang pertama dengan tahapan melakukan sosialisasi tentang SOP serah terima pasien antara dokter umum di IGD dan melakukan sosialisasi tentang buku serah terima pasien antara dokter umum di IGD. Kemudian outputnya di mana dokter umum melakukan serah terima pasien dengan menggunakan buku serah terima dan mencatat di buku serah terima tersebut. Kemudian pihak yang terkait adalah dokter umum yang bertugas. Kemudian sekian penjelasan saya tentang analisis efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi dokter umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.